Videonya sudah tampil ya? Untuk videonya sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Belum. Sudah, Bu. Jadi DNA itu nanti akan di-copy ya di dalam tubuh. Jadi akan diperbanyak, namanya replikasi. Tapi terkadang proses replikasi itu dia akan membuat kesalahan gitu. Sehingga nanti ada proses yang namanya proofreading atau dibaca ulang. Mana sih yang salah gitu. Setelah dibaca ulang, kok ada kesalahan, maka dalam tubuh kita tuh sebenarnya nggak serta-merta pasrah ya. Ada yang namanya repair. Jadi ada yang namanya DNA repair. DNA itu diperbaiki. Karena kalau kita tahu sebenarnya banyak sekali mutagen atau mungkin agen-agen yang bisa menyebabkan mutasi. Contohnya UV, kemudian ada beberapa senyawa yang bisa menyebabkan mutasi juga. Nah itu. Tapi nanti prosesnya, jadi si sel bisa melakukan repair. Oke, di DNA itu nukleotida selalu berpasangan ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa basa nitrogen untuk adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Dan ini dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Dan basa nitrogen guanin atau nukleotida guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Jika ini harusnya warnanya sama ya, kalau di gambaran video ini warna ungu ya dengan ungu, hijau dengan hijau. Kalau dia tidak sama, itu namanya mismatch atau tidak sepasang. Dia tidak pasangannya gitu. Misalnya ya, berarti ini A, ini di sini A, dan di sini adalah G. A dan G itu tidak pernah berpasangan, karena memang tidak bisa. Dia mungkin bisa berpasangan ya, kalau terjadi mutasi atau ketidaknormalan. Atau yang sering terjadi itu adalah T dengan T. T kan harus berpasangan dengan A. Tapi ternyata ada masalah di A. A-nya ini terhapus dan dia diganti dengan T. Nah, ini namanya timin dimer. Biasanya timin dimer itu akan terpicu, akan ada ketika ada paparan UV yang terlalu kuat. Dan biasanya itu menyebabkan kanker kulit timin dimer. Kalau itu UV-nya terlalu kuat ya intensitasnya, sehingga bisa mengubah pasangan pada nukleotida DNA. Namun tadi ketika proses proofreading gitu, jadi DNA ketika direplikasi udah jadi dan ada proofreading dan polimerase ini menemukan kesalahan, maka dia akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi pada bagian yang tadi termutasi, dia akan dipotong ya, sama yang namanya exo 1. Kemudian ini DNA polimerase, tadi kan ada bagian yang terpotong. Dia akan nambahin bagian yang terpotong tadi dengan nukleotida yang benar pasangannya. Kemudian diligase gitu. Jadi tadi ada beberapa komponen. Yang pertama, yang melakukan proofreading itu adalah DNA polimerase 2, itu enzim ya, dia melakukan pembacaan ulang atau proofreading. Terus yang melakukan pemotongan itu adalah exo 1, jadi exonuklease. Jadi dia fungsinya memotong pada bagian yang salah. Kemudian yang mengganti itu juga DNA polimerase, tapi DNA polimerase
satu ya, dia mengganti pada bagian yang salah. Tuh. Sehingga nanti bagiannya ini dia menjadi satu kesatuan DNA yang benar yang tidak ada mutasi. Nah, pada video ini kita bisa melihat ini kalau mutasinya mutasi titik atau hanya satu pasang aja yang salah. Tapi kalau mutasinya sudah dalam ranah yang sangat besar, dalam cakupan yang besar, maka sel kita nggak bisa melakukan repair secepat itu ya. Contohnya adalah mutasi kromosom. Kalau ini mutasi DNA, masih point mutation atau mutasi titik. Tapi kalau mutasi kromosom misalnya, normalnya kan 46 kromosom. Tapi mungkin pas proses pembelahan sel dari zigot, itu ada ketidaknormalan, sehingga menjadi 47 kromosom, maka ini nggak bisa di-repair oleh sel kita. Karena mutasinya sudah sangat besar. Ini mutasi tingkat kromosom ya. Nah, sehingga nanti terjadilah perkembangan embrio yang tidak normal, yang namanya sindrom Down. Nah, jadi sindrom Down, kemudian Klinefelter, triple X, itu nggak bisa diperbaiki oleh sel. Karena memang mutasinya sudah tingkat kromosom yang sangat besar. Bapak Ibu ada sedikit gambaran terkait video yang tadi kita diskusikan? Bu. Baik, ini saya buka dulu untuk slide mutasinya. Oke, judulnya adalah mutasi dan perbaikan. Jadi, perubahan nukleotida atau hilangnya atau bertambahnya atau substitusi ya, tergantikan nukleotida dengan yang lain, nah itu namanya mutasi. Untuk capaian pembelajarannya, jadi nanti Bapak Ibu mampu mendefinisikan dan memberi contoh jenis-jenis mutasi. Kalau tadi kita sudah bahas sedikit ya, ada yang namanya mutasi titik, ada yang namanya mutasi kromosom. Nah, nanti ada jenis yang lainnya lagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mampu menjelaskan penyebab mutasi, dan yang ketiga, tahap perbaikan mutasi. Sebenarnya untuk yang ketiga, ini kita sudah bisa simpulkan dari video yang tadi kita lihat bersama. Oke. Jadi walaupun molekul DNA itu dia sebagai blueprint untuk melakukan proses transkripsi, translasi, dan replikasi, namun terkadang dia mengandung informasi yang bisa berubah kalau terjadi mutasi gitu ya. Mutasi itu bisa terjadi secara alami atau juga bisa karena paparan suatu mutagen. Mutasi yang terjadi secara alami ini gak apa-apa Pak, saya keluar. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi mutasi itu ada yang secara alami, tapi ada juga yang dia buatan. Nah, beberapa proses yang buatan itu biasanya digunakan untuk kepentingan manfaat manusia. Contohnya, sekarang banyak sekali Bapak Ibu jumpai buah-buah yang tanpa biji, atau buah yang ukurannya tuh kalau sekarang lebih besar daripada zaman dulu waktu kita ya masih SD kali ya. Buah semangka tuh mungkin dulu tuh nggak ada yang ukurannya sebesar itu gitu. Atau mungkin zaman dulu nggak ada buah semangka tanpa biji. Tapi kalau sekarang itu udah menjadi hal yang lazim gitu. Nah, salah satu proses untuk membentuk buah tanpa biji atau ukuran yang lebih besar, itu bisa dengan sengaja kita tambahkan suatu senyawa yang namanya kolkisin. Jadi kolkisin itu ditambahkan agar tanaman-tanaman itu dia ukurannya sangat besar. Nah, kolkisin menyebabkan mutasi, dan itu adalah mutasi yang disengaja. Kalau mutasi yang tidak disengaja, itu perantaranya banyak. Bisa karena infeksi virus menyebabkan mutasi, contohnya
Infeksi virus Epstein-Barr virus itu menyebabkan kanker nasofaring, yang pasti di situ juga dia akan terjadi mutasi pada sel-sel ya. Atau mungkin karena paparan UV gitu. Jadi mutasi itu bisa secara alami maupun dibuat ya. Apakah mutasi penting? Penting tidak penting. Jadi dia punya kepentingan juga. Kalau tidak ada mutasi, nggak ada evolusi. Jadi mungkin manusia zaman dulu mungkin ya ukuran tubuhnya besar. Kalau ini secara evolusi, jadi teori Darwin dan lain-lain, ukurannya lebih besar. Kalau sekarang ukurannya lebih kecil, ya itu pasti ada beberapa mutasi. Kemudian golongan darah. Golongan darah O itu sebenarnya hasil mutasi juga, karena dia tidak punya aglutinin ya. Jadi dia tidak punya aglutinin A dan B. Jadi dia kalau zaman dulu sih bisa disebut sebagai donor universal. Tapi kalau sekarang enggak ya, tetap diutamakan yang sama gitu ya. Itu karena apa? Dia nggak punya aglutinin si golongan darah O. Tapi kalau mutasinya itu terlalu banyak, maka bisa menyebabkan kematian atau punahnya suatu organisme gitu. Sehingga harus ada keseimbangan ya, antara gen yang stabil dan gen yang mutasi itu harus seimbang. Konsekuensi mutasi, kalau mutasi terjadi pada germline, itu akan menghancurkan spesies. Misalnya, mutasi kok terjadi pada sel ovum, yang nggak akan terjadi zigot itu nggak akan terbentuk. Karena sel ovum yang dia ada kesalahan pada gennya, itu pasti nanti akan menjadi embrio kosong atau hamil anggur ya, nggak akan terbentuk. Kemudian yang kedua, mutasi yang terjadi di sel somatik akan menghancurkan individu. Contoh, mutasi pada sel kulit akibat paparan UV. Terjadilah kanker kulit, sehingga akan merugikan si individu tersebut. Gitu. Nah, ini kerusakan DNA dan Creeper ya. Jadi kalau kemarin kita ada seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah pentamer. Ini saya bicaranya DNA ya. Ini saya masih gambar yang gula deoksiribosa. Oke, terus di sini ada gugus fosfat. Saya nggak usah gambar yang terlalu jelas ya. Maksudnya atom karbonnya nggak saya gambar. Ini ada ikatan fosfodiester kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Oke, jadi di sini ada ikatan fosfodiester. Ketika ini nukleotida A, dia akan berpasangan dengan T. Kalau ini G, dia akan berpasangan dengan C. Kalau ini C, akan berpasangan dengan G. Ketika ada UV, si A ini nanti akan terpotong. Maka yang terpotong itu bagian ini Bapak Ibu, ikatan fosfodiester. Nah, ini dia akan hilang. Digantikan yang T. Nah, ini namanya timin dimer mutasinya. Nah, gitu ya. Jadi, untuk dia terjadi mutasi, itu pasti harus ada ikatan yang dirusak. Yang pertama itu adalah ikatan ini, fosfodiester. Karena dia bisa memutus satu nukleotida ini. Jadi, melakukan delesi atau pemutusan satu nukleotida. Kemudian kalau DNA rusak, ini juga dapat menyebabkan mutasi atau kematian sel ya, namanya apoptosis kalau kematian sel. Sehingga respon sel terhadap kerusakan DNA itu yang pertama, ketika sel sebelum membelah, dia harus melakukan yang namanya checkpoint control pada siklus sel. Ini sudah kita bahas ya, tahapnya itu pada G2. Kemudian dia juga bisa memperbaiki garpu replikasi dan menghentikan mitosis pada sel yang mengalami kesalahan ya. Sehingga ini akan menginduksi adanya perbaikan DNA. Atau kalau nggak bisa perbaikan DNA dilakukan, dia langsung dimatikan selnya. Nah, itu adalah respon sel. Nah, ini adalah jenis-jenis mutasi. Ada yang disebut mutasi kromosom, karena dia terjadi di kromosom ya. Kalau mutasi kromosom ini dia sudah sangat besar sekali, jadi cakupan mutasinya sudah sangat besar, sehingga sel tidak mungkin melakukan perbaikan.
Yang terjadi apa? Ya nanti menimbulkan kelainan genetik gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mutasi titik atau point mutation, dan yang ketiga adalah mutasi salah baca atau frame shift ya. Nah, ini terjadi karena ada penambahan satu atau dua basa. Itu adalah mutasi frame shift. Contoh mutasi kromosom. Jadi ini dia ada onkogen ya. Ada onkogen, ada suatu enzim namanya tirosin kinase atau disebut sebagai BCR-ABL. Ketika dia produksinya itu tidak dicek dan menyebabkan sekresi enzim itu dia sangat tinggi pada sel darah putih, yang terjadi pada sel darah maupun sumsum tulang, maka ini akan menyebabkan produksi yang tidak normal pada sel darah putih. Produksinya apa? Dia berlebihan gitu ya, sehingga disebut sebagai kronik myeloid leukemia. Nah, leukemia itu adalah penyakit yang terjadi karena mutasi kromosom, sehingga penyembuhannya sangat sulit, dan itu ada yang diturunkan, ada yang tidak memang. Tuh. Contoh ini kromosom 1, ya ini kromosom 2 ya, atau gen A dan gen B. Ketika terjadi fusi gen atau penggabungan gen, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ditranskrip dia, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga hasilnya nanti ini ada bagian A dan ada bagian B. Akan menjadikan protein yang unik begitu. Ini terjadi pada orang-orang yang kena leukemia. Jadi ada translokasi pada kromosomnya. Jadi kromosomnya itu harusnya kan ini biru semua, merah semua. Nah, ini ada pemotongan di sini, translokasi pindah. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan sel darah putih yang terbentuk secara terus-menerus. Kemudian ini kalau mutasi yang terjadi pada gen ya, kalau tadi pada kromosom, tapi nggak penambahan kromosom, hanya translokasi atau terpotong dan bergabung gitu. Nah, kalau ini adalah mutasi karena gen. Ada 3 jenis. Ada yang namanya silent mutasi, mutasi diem, terjadi mutasi tapi kayak enggak gitu. Kemudian missense, ini mutasi yang memang kalau dia terjadi ya kelihatan. Dan nonsense. Kalau nonsense ini terjadi mutasi tapi dia beruntung. Nanti kita bahas mengapa gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi jenisnya frame shift mutasi, itu ada delesi. Delesi itu dari kata delete ya. Jadi di-delete atau dipotong, dikurangi. Kemudian yang kedua adalah insersi, di-insert dari kata insert ya, atau dimasukkan gitu, ditambah. Kemudian yang ketiga ada thinning dimer, jadi ini khusus ya, diinduksi karena sinar UV yang terlalu tinggi, intensif sehingga menyebabkan mutasi pada pada gen. Gitu. Kemudian yang ketiga ada trinucleotide repeats, jadi ini terulangnya 3 nukleotida. Terulangnya 3 nukleotida ya, misalnya AAA atau TTT, GGG gitu, jadi terulang terus. Nah, itu trinucleotide repeats. Contoh mutasi pada wilayah gen, aras itu wilayah ya, wilayah gen. Mutasi yang diem. Jadi pasangan, ini nukleotida awalnya ini, sekuensnya ATG, GGA, GCT, CTA, TTA, ACC, dan TAA. 5 aksen dan 3 aksen ya. Mengapa 3-3? Karena agar terbentuknya asam amino, itu dia dari 3 nukleotida. ATG jadinya metionin, GGA jadinya glisin, GCT jadinya alanin, CTA jadinya leusin, TTA jadinya leusin, ACC jadinya treonin, dan TAA itu adalah stop codon. Jadi dia nggak menghasilkan asam amino apapun. Selanjutnya, nah, ketika ada mutasi A, dia termutasi menjadi G, berubah ya, berubah menjadi G, maka yang terjadi bagaimana? Sama, asam amino yang terbentuk itu sama, leusin dan leusin. Mengapa? Karena asam amino leusin itu dibentuk oleh 3 atau lebih kodon yang berbeda. TTA masih leusin, TTG juga masih leusin. Gitu. Sehingga
Walaupun ada mutasi, ini terlihat nggak ada, karena sama-sama leusin dia jadinya. Gitu. Sampai silent mutasi ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan ke missense mutasi. Jadi ada perubahan pada basa atau nukleotida, dan itu menyebabkan perubahan pada asam amino yang dihasilkan. Contohnya, ini masih sama ya sekuensnya ya. TTA, A-nya dia kena mutasi, berganti menjadi T. Sehingga yang asal mulanya harusnya TTA menghasilkan leusin, termutasi malah menghasilkan fenilalanin. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya pasti nanti ada kesalahan ya, jadi akan menimbulkan penyakit juga. Tapi kalau mutasinya seperti ini tidak begitu berisiko sangat besar ya, masih bisa diobati gitu. Karena masih satu asam amino yang dia berbeda. Itu kalau missense. Kalau nonsense, itu terjadi mutasi, tapi ternyata yang berubah itu menyebabkan proses translasinya berhenti. Jadi awalnya TTA harusnya leusin, T-nya berganti dengan G. TGA itu adalah stop codon. Sehingga apa yang terjadi? Ya proses translasinya berhenti. Treonin dan yang lain-lain tidak akan terbentuk. Jadi stop sampai di sini. Sehingga asam amino yang terbentuk dia lebih sedikit. Itu untuk nonsense. Lebih mending stop atau dia berganti asam aminonya? Ya lebih mending stop. Karena kalau asam amino berganti, pasti nanti struktur dari kuartener protein itu berubah. Jadi dia foldingnya akan berbeda dan sisi aktifnya pun akan berbeda. Kemudian ini adalah frame shift. Nah ini mutasi pada gen, tapi yang dia parah sekali ya. Ini contohnya nih, ATG, GGA. Ternyata A-nya ini tersisipi, jadi termasuki satu G sehingga A-nya bergeser. Apa yang terjadi? Geser semua ke belakang. Nah, itu untuk frame shift ya. Atau mungkin GGA A-nya hilang. Apa yang terjadi? Nggak geser semua ke belakang ya. Jadi ini asam amino yang nanti terbentuk pun bedanya sangat banyak sekali kalau frame shift. Sehingga kalau menimbulkan penyakit ini sangat fatal. Contohnya tadi terinsersi atau masuknya G. Sehingga nanti jadinya AGC, TCT, ATT, AAC, CTA. Gitu. Dan ini berbeda, harusnya alanin jadi serin, leusin jadi serin, leusin lagi jadi isoleusin, treonin jadi asparagin, stop. Kemudian ini masih berlanjut jadi leusin. Gitu. Ya, jadi ini efek dari mutasi titik. Kalau substitusi itu penggantian ya misalnya. Jadi harusnya the cat saw the dog ya. Ketika C-nya berganti B kan dia nggak agak bisa terbaca ya yang belakang ya. Kalau ini substitusi. Tapi kalau delesi ini jadinya frame shift, benar-benar dia berubah ya. Ketika satu hilang, C-nya hilang, berubah, benar-benar nggak bisa dibaca. Sama dengan insersi atau penambahan, ada M aja satu nambah, ke belakang nggak bisa dibaca. Jadi sampai di sini ini dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa frame shift itu dibentuk dari delesi atau insersi, efeknya lebih parah dibandingkan hanya perubahan satu, jadi substitusi satu, gitu masih bisa dibaca belakangnya. Jadi glutamat jadinya valin ya. Nah ini adalah trinucleotide repeats, jadi dia selalu diulang. GCC, GCC, GCC terus. Ini terjadi pada FMR1 ya, jadi gen FMR pada kromosom X. Bisa terjadi pada wanita dan juga bisa terjadi pada pria, karena dua-duanya punya kromosom X. Normalnya individu, pengulangan GCC itu ya 6-52 kopi lah ya pengulangannya, sampai 6-52 kali ulangan GCC.
Kemudian, kalau dia ulangannya sampai 60-200 kopi, ini nggak berefek sih pada tampilan, tapi dia karier atau pembawa ya, nggak terlihat tapi. Namun, ketika pengulangan GCC itu sampai 230 kopi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sindrom Fragile X. Jadi, gejalanya itu dia ada apa ya namanya? Permasalahan pada mental, hiperaktif, kemudian bicaranya dia terlambat, atau mungkin bahasanya dia nggak bisa memahami gitu. Kemudian dia tidak bisa fokus ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini terjadi pada kromosom X, harusnya kromosom X itu seperti ini. Harusnya kromosom X tuh dia pendek ya. Tapi ini dia lebih panjang gitu kan tadi. Ada pengulangan yang sangat banyak pada GCC. Oke. Itu untuk mutasi dan repair. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk mutasi dan repair? Saya Bu ingin bertanya. Iya, silahkan Bu. Makasih Bu. Oke, silakan Bu. Ya Bu itu. Jadi mutasi Bu pada tubuh. Maksudnya apakah karena memang dia makan atau karena kena sinar ultraviolet gitu Bu? Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi mutasi tadi sudah saya sebutkan ya, karena infeksi virus juga bisa menyebabkan mutasi. Itu bisa karena infeksi virus. Kemudian yang kedua, mutasi juga bisa terjadi karena kesalahan. Jadi dia gagal membelah ketika embrio. Itu kesalahan dari lahir ya berarti ya, bukan karena mutagen atau agen yang menyebabkan mutasi. Bisa juga karena UV. Jadi kayak sindrom X fragile tadi yang trinukleotid berulang itu karena memang ini Bu dari embrio dia adanya pengulangan itu terus itu. Biasanya sih karena UV atau mungkin karena logam berat gitu ya. Mutasinya tuh tidak begitu parah, masih bisa di-repair. Mungkin kalau paparannya sangat lama ya, mungkin baru kerusakan. Tapi kalau paparannya nggak begitu lama masih bisa di-repair. Cuma kalau mutasinya karena dari awal di embrio, jadi karena mungkin kesalahan ketika di fase S, jadi dia mengalami replikasi berlebihan pada DNA sehingga memunculkan satu kromosom baru. Nah, kayak gitu tuh sejak lahir Ibu. Gitu. Berarti itu kayak bawahan ya Bu? Iya, bawaan. Nah, bawaan itu terjadi kenapa sih gitu? Biasanya di usia kehamilan si ibu yang dia 35 tahun ke atas itu hamil. Nah, itu terjadi karena kualitas sel ovum yang sudah menurun. Sehingga nanti embrio yang terbentuk pun ada gangguan pastinya gitu. Tapi ini nggak 100% ya. Jadi ya mungkin dari 10 ibu yang usia kehamilannya di atas 35 yang mungkin ada 5 gitu ya mengalami hal seperti itu. Berarti 50-50 ya Bu? Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Suryani. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ibu izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Jadi gini Bu, saya dapat kasus anaknya hiperaktif, tapi sementara jalan terapi. Nah, yang saya tanyakan, apakah dengan terapi itu bisa merepair kembali? Apa dulu dia? Hiperaktifnya apa? Ya, anaknya hiperaktif, terus kayak tadi Bu bilang tidak fokus gitu Bu. Biasanya sih tidak menyembuhkan, tapi dia meringankan. Kalau saya nggak tahu ya itu terjadi karena mutasi atau saya tidak tahu itu terjadi karena mutasi gen atau mutasi kromosom atau kesalahan gen gitu, saya nggak tahu ya karena penyakitnya kan tadi ciri-cirinya hanya hiperaktif gitu kan. Kalau misalnya treatment itu hanya kalau treatment hanya memperbaiki tapi nggak bisa benar-benar total dia sembuh itu. Tapi ada sih kalau sekarang itu sudah ada suntik stem cell tapi hanya pakai mediumnya aja. Jadi medium pertumbuhan stem cell dia. Jadi kayak mutasi dan lain-lain itu bisa sedikit
ditolong dengan adanya terapi stem cell. Kalau dia mau tingkatnya gen ya. Tapi kalau mau ke tingkatnya tingkah laku gitu ya, pakainya treatment sih. Biasanya perawat dari keperawatan gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan sampai jam 12 ya. Terkait proses translasi. Jadi proses translasi pada prokariot. Bapak Ibu boleh minum dulu. Boleh minum, boleh makan, nggak usah tegang sebentar. Saya ngabarin kelas satunya kalau nggak jadi sebentar. Baik, ini saya akan menggambarkan proses translasi pada prokariot. Sebelum saya menunjukkan videonya. Translasi ya, Bapak Ibu, jadi proses sintesis protein, itu nama lainnya adalah translasi. Translasi prokariot atau sintesis protein, atau nama lainnya ya pembentukan protein pada sel prokariot. Prokariot itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya ini dari golongan bakteri. Jadi E. coli, Staphylococcus, kemudian Vibrio, kemudian Mycobacterium tuberculosis, itu bakteri-bakteri itu dia masuk dalam prokariot. Nah, proses translasi, kemarin kan saya sudah menjelaskan dogma sentral ya. Proses translasi itu terjadi pada ribosom. Dan pada prokariot, ribosom itu dia ada 2 subunit, baik prokariot maupun eukariot sama-sama 2 subunit ya. Ada subunit kecil dan ada subunit besar. Dan ribosom pada prokariot itu adanya di sitoplasma. Apa sih si bakteri melakukan translasi gitu? Bakteri itu melakukan transaksi ya ketika dia membelah, ketika dia membentuk enzim, ketika Bapak Ibu nanam dia di media pertumbuhan, dia survive, itu semua karena dia melakukan proses translasi atau sintesis protein gitu. Kemudian ini saya gambarkan nukleotida misalnya, sebentar. Ketika ini DNA ya, A, ini DNA-nya si bakteri. Jadi DNA bakteri itu double helix, tapi dia sirkuler, bentuknya begini. Ya, tapi dia double helix sama ya. Kalau kita kan double helix linier, kalau dia sirkuler. Nukleotidanya masih sama persis. Jadi ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi saya tuliskan dulu nukleotidanya. G, C, A. Ini DNA ya. Ketika mau ditranskripsi menjadi mRNA, ini yang saya jelasin adalah mRNA, karena satu-satunya jenis RNA yang bisa dijadikan protein itu adalah mRNA. Dia akan menjadi O, A, C, G, dan U. Karena RNA nggak punya T ya, punyanya adalah urasil. Satu lagi, prokariot. Jadi prokariot, semua materi genetik DNA-nya itu adalah ekson. Bapak Ibu tahu ekson? Ekson itu artinya semua sequence DNA-nya bisa
membentuk protein. Beda dengan manusia ya, beda dengan eukariot, beda dengan parasit, beda dengan parasit, tanaman, hewan itu beda. Jadi DNA, kalau DNA eukariot, dia terdiri dari ekson dan intron. Ekson itu adalah bagian yang bisa untuk mensintesis protein. Tapi intron, dia itu bagian yang non-coding. Artinya dia tidak mengkodekan protein apapun. Sehingga pada eukariot, intron itu harus dipotong ketika mau membentuk mRNA matang. Saya ulangi lagi, pada eukariot atau pada manusia, kalau mau membentuk mRNA matang, intron itu harus dipotong karena dia tidak mengkode apapun. Disebut non-coding ya dia. Sudah? Tapi kalau pada prokariot, karena semuanya ekson, jadi nggak perlu ada proses yang namanya mRNA matang dan tidak matang. Nggak ada proses itu. Tidak ada proses pemotongan intron atau splicing. Karena ya yang terbentuk sudah mRNA matang dia, karena semuanya ekson. Gitu. Kemudian, prosesnya sama ya. Jadi, sebentar. Yang dibaca ketika ditranslasikan itu sama dia. 3 nukleotida atau disebut codon. Ini. Jadi tetap 3-3 ya. Bedanya ukuran subunit dan rRNA. Jadi ukuran subunit rRNA dan subunit ribosom antara eukariot dan prokariot itu sangat berbeda. Di ukuran subunitnya berbeda, dan rRNA yang ada di dalamnya juga berbeda. Contohnya, pada eukariot, punyanya adalah 18 subfiber at RNA. Ini pada eukariot. Tapi kalau pada prokariot, punyanya adalah 16 subfiber rRNA. Ini pada prokariot. Ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu 16S ini ya. Ini untuk mengidentifikasi dia bakteri apa sih gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada waktu nih uji biokimia di lab, saya pengennya langsung DNA-nya aja sih. Itu bakterinya jenisnya apa? Bisa melakukan pakai target 16S rRNA. Jadi kalau 16S itu pasti pada bakteri. Nggak mungkin manusia punya 16S. Gitu. Oke, jadi pada tahap translasi prokariot, itu dia ada 3 tahap besar. Yang pertama, tahap inisiasi, atau tahap awalan. Yang kedua, tahap elongasi, atau dia tahap pemanjangan. Jadi dia proses pembentukan asam amino, jadi polipeptida itu dielongasi. Atau yang ketiga, ini tahap terminasi, atau tahap akhir ya. Jadi ada 3 tahap. Dan untuk tahap awalan atau inisiasi ini ditandai dengan berpisahnya ribosom subunit besar dengan ribosom subunit kecil. Jadi ini Bapak Ibu bisa terlihat ya. Untuk ribosom subunit besar, ukurannya itu 50 subfiber. Kemudian ukuran ribosom subunit kecil itu adalah 30 subfiber. Terus IF1 ini apa ya? IF itu adalah initiation factor atau protein lah ya. Jadi protein-protein yang mendukung, terlibat agar proses inisiasi itu berjalan. Butuhnya IF1, IF2, IF3 begitu. With the help of two initiation of translation in prokaryotes. The small ribosomal subunits is separated from the large subunits with the help of two initiation factors, IF1 and IF3. Jadi berpisahnya itu karena dia ada penempelan dari EF1 dan EF2 ya.
sehingga subunit besar dan kecil berpisah. This complex then binds to a purine region, the Shine-Delgarno sequence, upstream of the AUG start codon of the mRNA. Oke. Ada yang bentar. Oke. Kemudian ketika dia sudah berpisah, maka subunit kecil ini 30 Svedberg dia akan berikatan pada area upstream atau awalan dari mRNA ya. Nah, awalan ini dia kaya sekali akan basa nitrogen purin. Kalau purin itu ya adenin dan guanin ya. AG. Padahal seorientasi tegak tapi maning-maning miring kenapa ya? Halo, Bapak Ibu, boleh minta tolong di-mute sebentar? Baik, terima kasih. Jadi, basa nitrogen purin, adenin, dan guanin itu sangat banyak di sini ya, di area upstream gitu. Nah, ini namanya adalah sequence Shine-Dalgarno, atau sequence yang kaya akan A dan G. Gitu. Dia digunakan untuk mengikat subunit kecil dari ribosom. The Shine-Dalgarno sequence is base paired to a complementary sequence on the 16S rRNA. Jadi, bagian yang Shine-Dalgarno atau yang kaya akan basa purin, A dan G, itu dia ditempeli oleh bagian rRNA, yaitu yang 16 Svedberg rRNA. Dia menempel di sini. A component of the small subunits. rRNA ada di mana? Itu ada di subunit kecil ya. 16 rRNA itu ada di subunit kecil. Ensures the start codon is in the right position within the ribosome. Another initiation factor, IF2, brings in the initiator tRNA charged with initiator amino acid N-formyl methionine. Selanjutnya, proses inisiasi yang kedua yaitu bergabungnya initiation factor 2 yang membawa tRNA. Jadi bentuk ini adalah tRNA ya, tRNA. GTP itu apa? Guanosin trifosfat itu salah satu energi siap pakai ya, sama dengan ATP. Tapi kalau ATP kan adenosin, kalau ini guanosin ya. Dia digunakan untuk menggerakkan tRNA agar bisa nempel di subunit kecil dan berikatan dengan komplementernya. A dengan U dengan A, G dengan C. Nah, kemudian tRNA ini, yang ini tRNA, dia membawa asam amino, jenisnya adalah metionin. Karena dia dibaca AUG, AUG ini mengkode metionin. Oke, metionin itu adalah salah satu start codon ya. Jadi ada yang dinamakan start codon. Sebentar saya nunggu adzan.
Baik, saya lanjutkan. Tadi tRNA dia komplement ya, komplementer dengan pasangannya U dengan A dengan O, C dengan G, dan asam amino yang di bawah itu adalah metionin. Ini masih tahap inisiasi. The large ribosomal subunit joins the complex and all initiation factors are released. Kemudian, setelah tadi IF2 nempel dan sudah membawa asam amino metionin, maka nanti GTP, guanosin trifosfat, akan terpakai energinya karena untuk menggerakkan subunit besar ini menjadi GDP atau guanosin difosfat. Karena awalnya trifosfat jadinya difosfat, dan semua initiation factor itu akan rilis atau akan lepas gitu. The ribosome has 3 sites. The A site is the entry site for new tRNA charged with amino acid or amino acid tRNA. Jadi ribosom subunit besar itu dia punya 3 bagian. Bagian amino ya, ini fungsinya ini agar tRNA yang datang yang membawa asam amino itu masuk ke sisi A atau amin gitu. The P site is occupied by peptidyl tRNA, the tRNA that carries the growing polypeptide chain. Kemudian ada sisi P atau peptide ya, peptida. Nah, sisi peptida ini digunakan untuk mengikat satu asam amino dengan asam amino yang baru. Nah, ikatannya pakai apa? Pakai ikatan peptida, sehingga di sini disebut sisi P. The E site is the exit site for the tRNA after it is done delivering the amino acid. Kemudian sisi E itu adalah exit, dia digunakan untuk melepaskan tRNA setelah asam aminonya ini dia terbentuk atau dia saling berikatan gitu. The initiator tRNA is positioned in the P site. Jadi inisiator dari tRNA tadi yang metionin itu dia posisinya ada di sisi P ya dia. Elongation. Kemudian ini adalah tahap kedua, elongasi. Jadi tahap inisiasi kita resume dulu. Yang pertama tadi terpisahnya subunit besar dengan subunit kecil karena bantuan initiation factor 1 dan initiation factor 3 ya. Nah, kemudian subunit kecil berikatan pada upstream pada mRNA. Dia mengikat di kodon AUG dan 16 srRNA-nya dia terikat pada sign Dalgarno sequence. Nah, setelah itu ketika dia sudah terikat begitu, nanti ada tRNA yang dia diikat oleh initiation factor 2 nempel di sini ya tadi ya di bagian AUG. Kemudian GTP yang dimiliki oleh si tRNA ini menggerakkan subunit besar agar dia bergabung dengan subunit kecil dan semuanya rilis. Nah, itu adalah resume dari tahap inisiasi. Kemudian kita lanjut ke tahap elongasi. New tRNA carrying an amino acid enters the A site of the ribosome. On the ribosome, the anticodon of the incoming tRNA is matched against the mRNA codon positioned in the A site. Elongasi itu ya dia hanya membaca 3 nukleotida ya atau kodon-kodon ini. Ketika dia membaca UUO, harusnya tRNA yang masuk itu membawa A, dan bukan treonin yang dibawa. Nah, ketika dia salah membawa seperti ini, sekali lagi dalam sel kita itu ada istilahnya proofreading atau dibaca ulang. Dan ketika dibaca ulang kok dia salah, maka dia harus dipotong, dibuang ya. Itu dan digantikan dengan yang tepat. During this proofreading, tRNA with incorrect anticodons are rejected and replaced by new tRNA that are again checked. When the right amino acid tRNA enters the A site, a peptide bond is made between the two now adjacent amino acids. Oke, jadi tadi setelah proofreading,
salah, dia di splicing ya, dipotong, kemudian dia akan ada tRNA yang membawa antikodon yang benar, kalau UU kodonnya yang antikodonnya AAA. Nah, ini asam amino yang dibawa adalah fenilalanin. As the peptide bond is formed, Karena ada dua asam amino yang sudah terbentuk, maka pada sisi P ini dia mulai membentuk ikatan peptida. the tRNA in the P site releases the amino acids onto the tRNA in the A site and becomes empty. Kemudian ribosomnya bergeser ya, sehingga tRNA nanti akan bergeser ke E ya, dan akan dilepaskan, kemudian akan masuk tRNA baru. At the same time, the ribosome moves one triplet forward on the mRNA. As a result, the empty tRNA is now in the E site, and the peptidyl tRNA is in the P site. The A site is now unoccupied and is ready to accept a new tRNA. Oke. Tadi yang membawa metionin, tRNA-nya lepas, E-nya kosong, dan A-nya kosong. tRNA yang baru akan membaca GGC menjadi CCG ya. Kemudian akan ada asam amino baru yang dibawa, dan akan ada ikatan peptida baru, ada yang di-exit lagi. Nah, itu proses elongasi. The cycle is repeated for each codon of the mRNA. Oke, untuk elongasi begitu selanjutnya ya. Jadi seterusnya seperti itu, ada tRNA masuk ke amina, membawa asam amino, kemudian ribosom bergeser antara asam amino yang lama dengan yang baru akan terbentuk ikatan peptida, datang lagi tRNA yang baru, begitu seterusnya sampai membentuk polipeptida yang panjang. Termination. Nah, sekarang proses terminasi, ini adalah proses akhiran ya. Termination happens when one of the three stop codons is positioned in the A site. Terminasi akan terjadi ketika ada stop codon pada sisi A. Tadi sudah saya sebutkan bahwa stop codon itu ada A, UG, UAG, UAA, dan UGA. Dan ini UAG ini yang saya contohkan yang pertama ya. Kalau translasi itu menjumpai stop codon pada area amina, maka translasi itu langsung berhenti dia. Jadi dia dihentikan, di stop. Karena namanya juga stop codon. Dan stop codon ini dia akan membawa asam amino apa? Stop codon itu tidak membawa asam amino apapun. No tRNA can fit in the A site at that point, as there are no tRNA that match that sequence. Instead, these codons are recognized by a protein, a release factor. Karena nggak ada asam amino yang dibawa ya, karena ini stop codon, maka nggak ada tRNA yang masuk. Selanjutnya, ada protein yang namanya release factor, atau faktor yang digunakan untuk melepaskan si polipeptida ini. Binding of the release factor catalyzes the cleavage of the bonds between the polypeptide and the tRNA. Oke. Karena ini release factor sudah masuk berikatan dengan stop codon, maka dia akan memotong ikatan peptida dari asam amino ini dengan tRNA, sehingga dia lepas. The polypeptide is released from the ribosome. The ribosome is disassociated into subunits and is ready for a new round of translation. Kemudian, ketika dia sudah lepas, subunit besar dan subunit kecil dari ribosom itu juga akan lepas. Kemudian dia akan bergabung lagi dan membentuk atau memulai translasi yang baru lagi. Nah, itu adalah proses translasi pada prokariot. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk proses translasi? Kalau masih bingung, nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk minggu depan masih dengan saya ya. Jadi nanti untuk proses cloning. Nah, itu adalah materi terakhir saya untuk di biomol ini. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan untuk hari ini.
mohon maaf untuk yang tadi sholat bisa ntar rekamannya ya, nanti Mbak V mungkin ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, saya izin lift ya. Yang Bu. Ya, Bu. Ngapain, Su?